Selamat pagi, Bun. Ketemu lagi sama aku Lia. Hari ini aku mau ngelanjutin tentang pengalaman VBSIku part 2, yang dimana aku akan mulai dari trimester ketiga. Nah, di trimester ketiga ini aku mulai mengurangi makan makanan manis dan minuman manis, terutama teh. Aku tuh suka banget teh, apalagi kalau pagi hari itu kayaknya tuh belum lengkap kalau belum ngeteh. Nah, teh ini terus aku ganti dengan minuman racikan aku sendiri, kayak misalkan aku beli jeruk limau terus tak kasih madu, atau kalau nggak gula aren, terus dikasih irisan jahe gitu-gitu deh, supaya perut nggak terlalu mual aja. Dan teh ini sebenarnya kan tidak dianjurkan untuk ibu hamil ya, karena dia akan menyerap zat besi yang dibutuhkan oleh janin. Jadi sebisa mungkin ibu hamil itu enggak mengkonsumsi teh. Nah, karena ibu hamil itu akan butuh HB, kita tuh HB-nya harus normal gitu. Kalau wanita nggak hamil kan HB-nya minimal 11 apa 12 lah. Kalau wanita hamil tuh minimal 11. Jadi sebisa mungkin kita itu wanita hamil punya HB yang normal, supaya nanti tidak ada pendarahan saat proses persalinan. Aku terakhir itu ngecek HB 11,9. Nah, lanjut lagi Bun, aku tadi habis ngurusin baby sebentar. Terus trimester 3 ini aku juga yoganya tambah rajin, itu wajib banget. Aku dulu waktu kehamilan pertama tuh kan kayak pede banget gitu ya, paling ya pengakhiran kayak gitu, kayak mak perucut gitu aja kan. Padahal kan orang melahirkan ya banyak, ada yang gampang, ada yang agak sulit gitu kan. Nah, aku tuh dengan pedenya ya berusaha untuk jalan pagi, terus jalan sore juga tuh. Terus yoga tuh, aku yoga juga yoga, cuman aku yoganya kayak ya lihat YouTube aja. Yoganya ya menurut aku dulu tuh nggak maksimal, kalau pegel dikit capek terus udahan gitu, istirahat, pegel dikit istirahat gitu. Nah, sekarang aku bener-bener niatin untuk ikut yoga kelas, jadi bener-bener dipandu oleh pembimbingnya itu bidan yang ahli di prenatal gentle yoga itu. Jadi bener-bener gerakannya itu diarahin, terus kayak posisi-posisi yang bisa menurunkan bayi ke panggul itu benar-benar didalemin gitu. Jadi dia tuh kayak benar-benar maksimal. Aku merasa itu maksimal gitu. Kalau sebisa mungkin sih, kalau di kota bunda-bunda semua ada kelas yoga ya ikutin aja. Waktu itu aku seminggu itu bayarnya, pokoknya satu kali pertemuan itu sekitar 30.000, jadi seminggu itu 120.000, itu selama 1 jam. Dan bener-bener ini bukan dipaksa sih, kayak kita tuh enggak susah gini gerakannya gitu langsung nyerah gitu, enggak. Jadi aku bener-bener mengikuti dengan maksimal gitu. Terus kita juga bisa tanya-tanya sama bidannya, misalkan gimana sih supaya badan itu nggak pegel waktu dari tidur ke duduk gitu. Yes, pokoknya banyak deh ilmu yang aku dapat dengan kelas yoga itu. Maaf ya Bun, aku tuh belum bisa ngomong dengan lancar, jadi ya gitu deh, muter-muter. Nah, yang jelas intinya itu yoga,
Terus birthing ball itu wajib juga, aku setiap apa-apa, setiap ada kesempatan aku pokoknya duduk di atas birthing ball itu. Terus gerakannya muter-muter gitu, kadang maju mundur gitu deh. Pokoknya setiap ada kesempatan gunakan birthing ball untuk memaksimalkan posisi bayi itu bagus. Pokoknya turun dipanggul, dipanggul kan. Kalau kita mau VBSI kan itu hitungannya kita lahiran normal untuk pertama kali. Jadi itu wajib banget bayi untuk turun ke panggul. Nah, jadi di panggul itu ada 3 bagian, yaitu bagian atas, tengah, dan bawah. Bagian bawah itu ketika kepala bayi udah ngunci, bener-bener ngunci, dan dia nggak bakalan posisinya berubah lagi. Jadi dia lebih gampang gitu keluarnya nanti saat persalinan. Nah itu pokoknya intinya bayi itu harus turun di panggul untuk bisa VBSI. Nah setelah itu aku disyaratkan dari provider klinik aku itu untuk cek SBR, segmen bawah rahim itu. Nah aku cek di akhir-akhir USG itu 3,1 mm ya, 3,1 mm segmen bawah rahimnya itu, dan itu sudah bisa dikatakan bisa untuk persalinan normal. Nah sebenarnya tidak bisa kalau yang dokter pro VBS itu tidak disyaratkan juga sih untuk cek SBR itu, tapi kalau dokter aku wajib gitu cek SBR minimal itu 3, yang bagus itu 3,5. Nah makanya SBR itu harus tebal karena ini dikhawatirkan ruptur rahim itu, subekan rahim. Ya padahal sih kalau aku baca di jurnal apa gitu, nggak jurnal sih bun, kayak aku lihat ilmu di YouTube gitu, sebenarnya SBR itu tidak wajib atau tidak sebagai syarat mutlak untuk bisa VBSI, tapi lebih baik berat badan janin itu memang tidak lebih dari 3 kilo sehingga rahim itu tidak membesar dan membuat segmen bawah rahimnya tuh tipis gitu. Nah selain itu usahaku untuk bisa VBSI, aku jalan setiap pagi minimal 30 menit. Nah itu memang diwajibkan sama doula aku yang membimbing aku untuk bisa bersalin normal, itu wajib untuk jalan kaki minimal 30 menit setiap hari. Karena aku juga perut gantung itu, makanya setiap jalan, setiap kegiatan, setiap aktivitas aku harus menyangga perut yang itu, perut yang melotrok yang turun itu, jadi biar bisa naik gitu, biar nggak tambah turun lagi. Kalau posisinya turun tuh kan posisi bayi itu nggak bagus, jadi itu pokoknya harus kenceng gitu, ya nggak harus kenceng sih, senyamannya aja, jadi lebih baik sih pakai tangan gitu. Jadi setiap aktivitas aku nyangga gini terus. Nah itu bun, setelah itu ya berdoa, sholat tahajud. Terus aku kalau ada uang lebih, misalkan naik gojek gitu, aku suka lebihin buat tips gitu, ikhtiar ke atas ya bun ya, jangan lupa. Itu juga yang memudahkan kita untuk bisa VBSI. Kemarin juga aku tuh waktu hari H persalinan itu tuh udah panik banget. Ternyata aku tidak jadi bersalin di klinik yang aku pilih karena kasusku kayak dulu tuh kan aku KPD, tapi ini nggak KPD sih. Jadi kayak bayi itu udah pekan 10, dia masih di atas gitu. Jadi bidan yang menangani aku itu khawatir kalau
bayinya susah keluar lagi. Nah langsung pas udah bukaan 10 aku dilarikan ke rumah sakit yang tempat dulu aku trauma melahirkan. Nah di sana itu bukaan 8, bukaan di sana dicek bukan 8, padahal di bidan yang klinik aku itu udah bukaan 10. Di UGD itu aku bener-bener kacau, nggak bisa ini apa, atur nafas lagi. Aku bener-bener kacau, aku udah ngeden gitu enggak, akhirnya ketubanku pecah. Terus aku dilarikan ke ini tempat persalinan, nggak nunggu berapa lama, aku tuh udah nggak tahan ngeden terus, padahal kan nggak boleh tuh ya udah, terus ditolong bidan, bayinya keluar nggak lama. Jadi kontraksi itu aku jam 2 malam kontraksi. Terus aku ke klinik yang rencana aku VBSI, terus intens aku dibimbing terus sampai bukaan 7 di pagi hari, sekitar jam 7 itu. Jadi aku tuh gerak terus, nggak pernah yang namanya istirahat, gerak terus supaya bayi itu benar-benar turun. Jadi cepat keluar, dan itu aku butuh dibimbing banget, bimbing atur nafas. Aku nggak boleh ngeden kalau belum bukaan lengkap gitu, padahal rasanya pengen ngeden terus. Dan ternyata toleransi rasa sakit aku terhadap melahirkan itu memang enggak rendah ya. Jadi aku tidak bisa mengontrol yang namanya emosi untuk berteriak dan gitu deh. Nah begitulah cerita aku bun. Kalau ada yang mau ditanyain yang kurang lengkap, oh ya, dan bayi aku tuh lahir 2,9. Tapi walaupun 2,9 itu tidak besar, aku tetap mengalami yang namanya digunting itu. Kalau di rumah sakit kan begitu ya bun ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting sekarang bayinya sehat, ibunya selamat. Dan silahkan ibu-ibu semua yang mau bertanya, silahkan drop di kolom komentar, nanti kalau ada kesempatan aku akan jawab ya. Terima kasih, sekian dulu sharing aku, karena maaf nggak matang buat prepare-nya, soalnya aku tuh selalu nyuri-nyuri kesempatan buat upload video dan ngomong gini, karena ya mengasuh 2 balita itu sangat-sangatlah repot ya bun. Kalau kita nggak nyuri-nyuri waktu, ya mana bisa mau sharing-sharing gini. Terima kasih sudah nonton video YouTube aku. Sampai jumpa di video-video yang lain. Jangan lupa tonton video aku yang lain juga ya bun ya. Terima kasih sudah like dan subscribe. Assalamualaikum.